Dolbu ya. Iya. Tadi baru saja. dari Rex Vendetta dan mungkin masih ada kesempatan tim-tim lainnya seperti ada dari EVOS juga, ada EVOS dari bisa, Boss juga bisa. Titan juga Karena bisa. kalau kita lihat Boss lumayan cukup stabil juga permainannya ya. Dan sudah mulai turun. Kembali lagi kita lihat di area pinggir itu ada di Crossroad. Ternyata EVOS kembali lagi bertemu dengan tim Onyx Olympus. Tadi Onyx Olympus di match sebelumnya ketemu sama tim Boss Titan di area Clock Tower dan mereka menang fight. Di sini Onyx Olympus mendapat satu buah lawan atau satu tim yang sangat cukup baik sekali sedang dalam. Oh, bukan, ternyata dari Aura. Oh. Wow, dari Aura Tayo sudah harus di take over terlebih dahulu oleh salah satu player. Wiza bisa meng-knockdown dari seorang frontal di sana. Jars belum dapat sama sekali senjata dan masih mencoba untuk berputar, tapi masih ada yang mengejar dengan menggunakan shotgun. Langsung di take down oleh Aura nih, bos. Spas ternyata yang dipegang di sana. Lixki langsung ngebalikin keadaan 2 versus 2 nampaknya. Oh, ini benar-benar fight yang mahal banget pastinya dari kedua belah tim. Karena untuk dapetin 2 mereka juga harus ngilangin 2 playernya. Iya. 2 tukar 2 ini barang yang cukup mahal, apalagi ini lagi di fase early dan ini juga udah match ke-6. Sama sekali nggak untung untuk kedua tim kalau gue rasa. Dan Litsky sekarat banget, ada critical damage tadi yang langsung masuk ke dalam Litsky. Wiza megang sebuah car dan ini menurut gue advantage yang cukup besar juga sebenarnya untuk tim Onyx sendiri ya. Tapi dari Aura nih bos sudah mulai mengumpat di balik sebuah pagar. Wawan sendiri berada di tempat yang jauh di sana, berada di dalam dari Crossroad sendiri. Ya, karena posisinya memang kalau misalnya di rumah Tayo udah pasti sih bakal kehabisan resource. Mau nggak mau lu harus mundur. Dan kayak kita ketahui juga dari poin yang dimiliki sama Aura kan nggak terlalu aman ya, masih di bottom line. Iya. Jadi menurut gue kayak sayang banget kalau mereka harus tusun ya. Apalagi dari Onyx Olympus juga lagi mau ngejar poin juga. Tadi kalau gue lihat Onyx Olympus sendiri masih punya ambisi yang cukup besar untuk masuk ke dalam top 4 tentunya. Kita lihat Wawan sudah mulai maju. Di sana ada dari seorang Wiza. Nggak ada offense, ini sangat berbahaya sekali. Tapi ada headshot di depannya oleh seorang Wawan. Dan langsung bisa melakukan clutch ke arah 2 orang dari tim Onyx Olympus. Wawan yang benar-benar sangat baik sekali. Wow, lu bisa lihat betapa Double kill. confident-nya dari seorang Wawan MK sendiri melakukan engage menuju ke arah Lixki pertama, dan yang kedua ada Wiza keluar sebagai pemain terakhir dari Onyx Olympus. Itu bisa langsung di clearing up begitu aja. Oke, mungkin karena posisinya dia udah bawa SMG yang pelurunya banyak juga ya tentunya. Betul. Walaupun tanpa adanya Glual tapi tetap di fight juga. Dan Ya, that's it, langsung dua dimenangkan untuk ya. dapetin 4 ya. Iya, Onyx Olympus ada PR yang cukup besar juga. Mereka harus mendapatkan buaya tentunya di match terakhir apabila ingin masih mengejar papan klasemen di top 4. Dan Boss Titan kita berpindah ke area Brasilia. Mereka sudah mulai bergerak ke arah pinggir, mengambil patahan Aura, ingin menuju ke sana untuk sebagai checkpoint berikutnya. Di golf course juga masih ada First Rider Alpha. Dari Boss Titan sama First Rider Alpha sendiri lagi berduel untuk memuncaki siapa sih yang lebih pantas berada di top 4, karena mereka di posisi keempat dan kelima ya. Untuk di Bossnya sendiri di posisi keempat dan First Rider Alpha-nya di posisi kelima dengan gap point yang gak begitu jauh. Tadi ya? Sekitar Puluhan. Oh, puluhan Kalau aja. 4 sama 5 puluhan ya. Oke, jadi menurut gue ini masih banyak kesempatan banget ya. Apalagi lu dapetin 5 kill point aja udah lumayan cukup bisa ngejar. Ya betul, dan Siren di lane sisi melihat pergerakan dari tim Star 8, Red Bull Rebellion juga. Tadi kalau gue nggak salah lihat dari Red Bull itu bisa kenokin beberapa player dari Star 8 ya. Dan udah ada yang ternyata Star 8 masih bisa survive karena ini nggak ada dapat kill sama sekali dari Red Bull. Tapi udah ada ketemu tim Siren juga di lane sisi. Ya, Siren berhasil culik beberapa player dari Star X juga walaupun kita belum lihat ya. Fight yang terjadi di daerah mana juga tadi. Yap, dan masih leluasa meluting ke daerah Lumber Mill. Oh, di daerah Forge ya. Itu terkena dan 1 orang dan satunya tadi udah berhasil terpick off. Hanya tersisa Brats dengan Papa. Nampaknya bakal dipukul mundur sebentar lagi. Dari Boss Titan juga udah mundur juga ke area rumah 7. Dan Justin sudah mendapatkan kill poin eliminasi menuju ke salah satu player dari tim Star Red. Rosugo Veda mencoba untuk mengambil objektif menuju ke rumah kayu dan sebentar lagi nampaknya bakalan masuk ke daerah rumah 13. Ini masih ada dari Bigetron Beat juga di pinggiran pantai di dekat rumah 13. Mau coba ngambil kepatahan Aura. Tadi kalau gue lihat ada dari EVOS yang coba moving ke sana juga. Oke, seharusnya sih bakalan ketemu ya. Kalau misalnya dari EVOS juga belum melakukan rotasi kembali.
Oke, itu dia EVOS sudah berada di dekat patahan tapi masih agak sedikit di ujung. Dari Rosugo memilih untuk masuk ke dalam rumah 7 kalau gue rasa. Dari BTR sorry, ini bakal masuk ke rumah 7. Tapi dari tim Boss Titan sendiri ini masih stay dan hanya bertiga. Ini posisi yang cukup jauh, tentunya terbagi dengan 1-3, tapi udah ada step yang kedengeran dari Bigetron langsung pindah, mereka nggak jadi ngambil tempatnya. And masih ada Invoy yang sendirian di sana, tapi nggak kedengeran stepnya. Masih bisa survive untuk sementara waktu dari tim Boss Titan, tapi dari seorang Marley udah mencoba firing ke arah dari tim Bigetron Beat. Oke, tadi kalau misalnya dari Boss bisa nahan sedikit stepnya, mungkin Bigetron bakal kena serangan diam-diam ya di area komponnya. Dan ada UAV juga, jadi tentunya percuma sih lu kabur kemana juga bakal kelihatan. Nah ini yang menarik, mereka sama-sama pasti mau coba men-shaker dulu atau enggak dibiarin aja gitu dari keduanya. Karena ini juga masih circle kesekian. Kalau misalkan mereka ngelakuin fight untuk di middle game kayak gini, dan ini fight bukan ngerebut ke dalam objektif atau ngerebut dalam circle, menurut gua agak sedikit risky juga sih. Yes. Bakal kalau misalkan mereka berhasil ngeratain dan kehilangan 1 atau 2 player itu mahal banget bayarannya. Tapi memang ada good case ketika dari salah satu tim ini berduel itu bisa me-wipe out, ada poin eliminasi yang ditambahin juga gitu. Iya, tapi masalahnya udah ada beberapa tim lain juga yang datang ke sini, jadi otomatis lu ngebuka firing, tim-tim lain juga pasti bakal ngambil advantage itu dong untuk jadi third party. Jadi menurut gue gambling ya. Iya betul. Itu terlalu gambling juga. Kalau misalkan mereka masih di dalam circle dan mendapatkan obstacle atau komponen cukup baik, itu artinya ya udah di-secure di situ dulu gitu sampai mungkin menunggu kalau misal circle-nya keluar dari arah tempat mereka menjadikan itu checkpoint ya. Ini udah ada prediction zone juga yang dipakai. Brasilia masih aman. Aman. Jadi kayaknya sih mungkin bakalan ya udah holding position dari masing-masing tim juga di sini. 4 tim, bahkan kita lihat kayak di atas 5 tim bahkan mungkin itu di ada area EVOS Brasilia ya. Itu ada EVOS di patahan. Dan seperti yang tadi di middle game untuk Purgatory sendiri bakal berjalan kayak gini aja gitu. Pick off dilakukan. Di sini Adam sudah mulai terhit beberapa damage dari seorang Gare, tapi masih bisa untuk bersembunyi di balik obstacle juga. Ya, lumayan untuk nyicil-nyicil dan nge-push tim musuhnya. Ternyata ada Gare. satu terlalu open tadi ya. Iya, terlalu berani juga dari Gare coba untuk trading dengan salah satu player yaitu dari FR Ombak atau Ombak di sana. Oke, Langsung ini dikenok. posisinya harus bagi vision sih, karena posisinya ada 3 tim yang benar-benar dekatan banget, dempetan. Jadi siapapun tim yang mungkin kalau misalnya bahayanya adalah dari tim 4, 10 dan 3 nembakin di area yang sama. Iya. Nembakin Bigetron itu bakal jadi bumerang banget tentunya. Dan Rosugo sudah mulai naik. Mereka mempredik bahwa circle-nya bakal naik ke arah rumah 7. Rumah Pink udah menjadi tempat atau camp mereka buat sementara waktu ya. Yes. Oke sih, bisa lu lihat ya, ini map segede gini, mereka semua tetanggaan gitu. Cuman ada satu aja Danix doang yang menurut gue masih cukup aman, tapi Danix juga sebenarnya agak sedikit riskan sih kalau mau pindah lewat jembatan. Iya. Agak bakal sulit banget, tapi sementara waktu di sebelah bawah Brasilia rumah 13 ini ada 2 tim yang lagi coba scouting dari tim Siren. Tapi dari Red Bull sendiri nggak ngelihat kalau misalkan ada tim Siren yang berada di belakang mereka. Ini bakal diikutin aja, coba udah buka jalur dari seorang Justin. Membuka vision atau menambah vision untuk mencari dari tim Red Bull yang baru aja keluar dari compound tersebut. Ya, tapi kayaknya sih gak sedikit telat ya untuk melakukan backstep karena udah lumayan cukup jauh juga kali ini. Betul. Nah ini yang menarik nih, dari Siren sendiri mau hold aja di rumah tersebut apa dia mau coba tarik lagi ke dalam rumah 13, itu masih menjadi pilihan mereka juga tentunya. Dan Red Bull Rebellion atau RBR melihat pergerakan dari salah satu player dari tim First Rider. D1 sudah harus jatuhkan, kabar buruk untuk tim First Rider. Dimana dari RBR pasti masih coba untuk melakukan engage menuju ke arah 3 orang tersisa dari tim First Rider. Oke, Mr. Hawk masih mencoba untuk melakukan reset fight. Dan sudah mulai masuk ke dalam. Dari arah atas Bigetron juga menjadi third party untuk melihat peluang
yang bisa didapatkan dari peperangan yang terjadi antara dari First Rider versus Red Bull Rebellion. Yes, tapi kalau untuk posisi ternyata Zico. masih bisa dibalikin. Ya, di arah belakang ternyata ada Siren yang menjadi third party. Ini kabar yang kurang baik tentunya untuk tim Red Bull. Dari Siren memilih untuk mengikuti buntut dari pergerakan yang dilakukan sama tim RBR. Wah ini Wah. susah sih posisinya ya. Tapi Oke. sementara dari Saran kayaknya bakal coba untuk main sabar lagi. Lihat memanfaatkan apa ya kesempatan yang terjadi ketika dari First Rider melawan Rebellion dan ternyata udah ada satu orang juga yang berhasil di-knockin di sana. Ya, dan udah ada checking landmine di atas, sudah mulai dinaikin. Copet sudah terkena knockdown, di sana masih ada Mr. Home melawan satu orang yang tersisa, yaitu dari Ubed. Ubed mencoba untuk melakukan decoy dan langsung berhasil di clearing up. Namun ada third party yang menembak dari arah kejauhan dari tim Rosugo. So, dua squad sekaligus langsung di clearing up. Benar-benar bisa manfaatin momen yang ada ya. Iya betul, dan ini masih coba dari tim Siren tentunya menjaga daerah pertahanan mereka. Walaupun dari seorang Eric ada pelontar yang dipakai sama Devils, mengenok dan Eric sendirian di sana hanya tersisa 3 orang dan Justin beserta Rao langsung memutar ke arah yang lebih jauh, tapi masih mencoba untuk melakukan medikasi dari seorang Justin. Ini seharusnya masih cukup aman sih. Selama mereka nggak diras, tapi ternyata nggak bisa diselamatin. Ya, memang sudah sangat jauh sekali dan Kruger juga berada di atas. Namun Justin sudah harus di knockdown kembali dengan adanya granat yang di spam dari tim Dranix Vendetta tentunya. Wow, ini kabar yang kurang baik untuk tim Siren. UAV mereveal semua tim yang ada di dalam ini circle. rame banget sih Ini bakal pasti. rame banget tentunya. Dan Kruger kita lihat masih ada Rao yang menunggu untuk melakukan surprise attack tentunya untuk tim Dranix Vendetta. Tapi dari tim Dranix belum tahu sama sekali ya seperti apa dari tim Siren itu dan berada di mana tentunya. Ya, makanya mereka juga nggak mau melakukan gerakan-gerakan yang terlalu greedy ya. Oke, sudah mulai terbuka posisi dari seorang Devils bakal disurprise atau tidak. Nih kalau misalkan enggak langsung on point, ini langsung malah berbahaya untuk tim Dranix. Sudah ada satu terkena knockdown, tapi masih ada Delta dengan menggunakan karnya. Langsung ditutupin glue wall dari arah tim Siren, tapi masih memilih untuk merevive dari tim Dranix Vendetta dan Devils. Nampaknya masih bisa untuk terselamatkan sementara waktu. Ya. Kita lu lihat ya mereka bikin tameng beberapa global di sana, jadi ini sebenarnya mempersempit movement mereka juga. Tapi bakal bahaya kalau misalnya bakalan dilempar granat. Tapi kalau kita lihat dari Siren udah lebih milih pukul mundur ternyata. Tadi nice banget decision yang dipilih sama tim Dranix Vendetta. Mereka tahu mereka hanya bisa bertiga. Ketika dari Devils terkenok, nggak mau greedy untuk ngejar 2 orang yang tersisa dari tim Siren ya. Jadi lebih milih untuk ngamanin jumlah pemain ya, supaya nggak terlalu repot nanti di late game ya. Dan sementara kayaknya sih mereka nggak bakal kemana-mana dulu harusnya, karena ini juga masih di dalam zona. Sementara Siren yang lebih milih untuk mengalah ya. Ya, 20 second tersisa. Juga masih mencoba kembali lagi masuk ke dalam circle. Dari tim EVOS masih di luar juga. Ada patahan aura yang memang sengaja dibiarin orang tim EVOS nggak diambil gitu. Mereka masih mau nahan mungkin squad-squad yang dari luar juga. Dan masih ada lone survivor juga dari tim Aura Esports. Ya, masalahnya posisinya juga udah ketahuan kayaknya dari SEM13. Jadi mungkin bakalan ditungguin. Tapi sementara posisi dari EVOS juga sekalipun mau masuk ke dalam zona masih cukup aman. Karena belum ada tim-tim lain juga di sana ya. Nah, ini dia circle sudah mulai bergerak. Tapi dari Randa nampaknya Aura nih bos ini udah sulit banget buat masuk ke dalam circle karena hanya tersisa sebagai lone survivor gitu saja. Dan ini adalah highlight tadi ketika dari Red Bull Rebellion bisa meratakan tim First Rider, tapi masih ada sampahan yang dilakukan atau steal kill yang dilakukan oleh tim Rosugo Veda menuju ke arah sana. Star 8 sudah mulai masuk menduduki area rumah kuning. Panjang tentunya. Oke, ini bakal menarik sih karena pasti bakalan chaos parah di area ini. Dan kita juga bakal, gue sih, ternyata masih di situ. Gue ngarepinnya tuh agak sedikit ke kiri loh. Oke. Dan ini bakalan PR banget pastinya, ada setengah patahan juga yang harus dilewatin. Tinggal menunggu circle selanjutnya kayak mau ke bawah atau enggak mau ke atas ya. Ini tergantung mungkin gimana circle terakhirnya juga. Tapi ada spam granate dari Devils. Melihat Kruger dan Rao masih terbagi menjadi 2 vision. Maung sudah mulai naik juga ke arah atas. Tapi dari seorang Rao sudah harus terkena knockdown. Dan Siren sangat berbahaya sekali. Aura
harus posisi ke-8. Kruger masih coba dikejar, jump shot yang on point dari seorang Maung langsung saja meng-clearing up dari tim Siren. Dan akhirnya malah jadi tetap ketemu lagi ya. Yap, Igaps mendapatkan knockdown-nya menuju ke arah dari tim Starlight, tapi belum bisa untuk di pick off, tapi udah mulai engage nampaknya dari tim Boss Titan menuju ke arah dari tim Starlight. Dan betul aja, Bratz hanya tersisa sendirian dan sementara waktu dia harus berputar-putar sambil mencari-cari obstacle untuk tempat bersembunyi. Tentunya di sini masih ada sebuah sofa yang bisa didapatkan juga. Ya, EVOS lu lihat perputarannya. Bener-bener dia selalu main kayak gitu ya dari EVOS ya. Dia bakal lewat dari jalur luar untuk lihat dulu kira-kira di mana letak musuh-musuh yang udah berada dalam zona juga pastinya. Yap, dan sebentar lagi EVOS juga mulai datang. Satu orang sudah terknockdown. Kenzo di sana didapatkan oleh seorang Apollo, tapi masih ada 05 yang sangat sekarat sekali. Sam 13 juga harus terknockdown. Street masih bisa untuk melindungi dari seorang Sam 13. Kabar baik masih dipunya, tapi Street kembali lagi bisa di-knockdown oleh seorang Ikam dari arah belakang. Sam 13 kembali di-knockdown. Kabar yang kurang baik untuk EVOS dan 05 di sana gak bisa berbuat banyak walaupun sudah berusaha untuk melakukan revive, tapi Ikam tetap terus melakukan firing menuju ke arah dari tim EVOS. So, mau gak mau ini harus main aman sih dari Mr. 05 ya. Karena posisinya masih baik banget tim-tim yang masih utuh 4 rosternya. Sedangkan dia sendirian belum ada kill point juga. Ya, memang belum ada kill point dan suara dari Bareta nih serem-serem banget. Beberapa player langsung terknockdown dari arah bawah. Rosugo masih coba menjaga sisi terluar dari circle. Dan sementara waktu juga dari Boss Titan masih aman nih di dalam rumah kuning. Ya. Panjang di area rumah 7 tentunya. Ini ada PR sih untuk tim hijau, tim apa ya? Dranix tadi. Oke, Dranix. Bakal ketemu sama Rosugo Veda dulu sih. Oke, circle udah mulai berjalan. Sebentar lagi dari tim-tim bakal coba untuk masuk tentunya, tapi masih menahan pergerakan dan satu orang sudah mulai di-knockdown dari tim Rosugo. Maung dijatuhkan juga di sana. Rosugo masih bisa menahan pergerakan yang dilakukan walaupun dari Abax memang sudah tidak ada dan 3 orang tersisa dari Rosugo masih bisa menahan pergerakan dari tim Dranix Vendetta di mana Devil sudah mulai dijatuhkan, hanya tersisa Delta sendirian di sana dan Delta harus tereliminasi, sudah terwipe out. Bigetron Magix masih coba untuk masuk ke dalam circle dan mereka sudah mendapatkan obstacle yang cukup baik, tapi dari tim Boss Titan juga masih menunggu pergerakan yang dilakukan oleh tim-tim lain ya. Ya, menurut gue ini dari semua tempat kayaknya dari Rosugo harusnya punya tempat yang cukup baik ya, masih ada kompon juga, tapi bakal Rosugo maju. udah mulai naik, satu player dari tim Bigetron udah berhasil kembali lagi di knockdown oleh tim Boss Titan. Dan ada fight antara 3 squad tapi 05 masih bisa survive di arah belakang. Pelontar dikeluarkan, 05 ngedapetin satu player dari tim Bigetron, langsung diacak-acak di arah belakang. Tapi masih ada counter yang cukup baik ternyata dari tim Bigetron menuju ke arah 05. Dan Boss Titan udah mulai maju juga. Pembagian posisi, Vitol dijatuhkan oleh seorang Apollo di sana. Ajix juga mulai maju ke dalam circle, tapi fight jarak dekat antara dari 3 squad sekaligus di mana